Bab 8. Playing Victim. Kenapa kamu malah berhenti di sini? Ayo, aku sudah memesan meja untuk. Kalimat yang Devano ucapkan terhenti saat menyadari kemana arah pandang Wilona berlabuh. Seulas senyum sinis tersungging di bibirnya, sebelum wajahnya kembali datar. Ayo kita makan di tempat lain saja. Wilona yang masih terpaku melihat pemandangan di hadapannya tersentak saat Devano menariknya kembali keluar dari restoran itu. Tidak perlu, kita makan siang di sini saja. Di mana meja yang sudah kamu pesan? Wilona mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyakitkan itu dan langsung menggandeng Devano ke arah lain. Lah tidak ingin terlalu lama menatap sesuatu yang hanya membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Dunia ini terasa begitu sempit. Di depan sana, tepatnya di tengah-tengah restoran ini Dion dan Saskia sedang makan bersama. Yang lebih menjijikkannya lagi, tanpa malu mereka bersikap mesra dan saling menyuapi satu sama lain. Benar-benar tidak tahu diri. Wilona memang sangat membenci dua manusia biadab itu sekarang. Namun entah kenapa melihat kebersamaan mereka masih membuat hatinya sakit. Sebenarnya ia ingin segera pergi dari tempat ini. Tetapi Wilona ingin melawan perasaan ini, ia tidak boleh lemah hanya karena melihat mereka di sini. Kamu tidak perlu memaksakan kalau tidak siap melihat mereka. Kita bisa pergi sekarang sebelum mereka melihat kita, tutur Devano setelah mereka berdua tiba di salah satu meja yang sudah lelaki itu pesan sebelumnya. Wilona kembali menggeleng. Aku ingin membuktikan kalau perasaan yang aku miliki padanya sudah menghilang. Jadi aku harus bisa dan baik-baik saja saat mereka bersama, iya kan? Jawab wanita itu dengan senyum tipis. Di sini juga cukup ramai, aku yakin mereka tidak akan melihat kita. Devano mengangguk sekilas seraya memanggil seorang waiters untuk mencatat pesanan mereka. Suasana hati Wilona yang berubah drastis karena pertemuannya dengan mantan tunangan dan kakak tirinya itu, sampai-sampai nafsu makannya menghilang dan dirinya memilih menyamakan makanan pesanannya dengan milik Devano. Tolong lupakan kejadian di mobil tadi pagi, ucap Devano memecah keheningan di antara mereka dan membuyarkan lamunan Wilona. Aku minta maaf karena tidak bisa menahan diri tadi. Aku tidak ingin kita canggung hanya karena kejadian itu. Kita anggap insiden itu tidak pernah terjadi, oke? Wilona terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Sesungguhnya wanita itu tidak terima ciuman pertamanya diambil oleh lelaki yang tidak dirinya cintai. Tetapi salahnya juga yang tidak bisa mencegah kejadian tersebut. Yang terpenting kejadian seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Aku setuju menjadi asisten pribadimu. Aku bisa mulai bekerja kapanpun, putus Wilona tiba-tiba. Aku terbiasa bekerja seharian. Hanya berdiam diri di rumah membuatku bosan. Menjadi asistenmu lebih baik daripada menjadi pengangguran. Di samping ingin mencari kesibukan dan mempermudah rencananya dengan Devano, Wilona juga ingin mencari tahu siapa lelaki itu sebenarnya, lah tidak ingin terjebak dengan orang yang salah lagi. Apalagi kalau sampai dimanfaatkan demi kepentingan tertentu. Kedua sudut bibir Devano tertarik ke atas. Oke, mulai besok kamu sudah bisa mulai bekerja, tugas-tugasmu akan diberitahukan sekretarisku nanti. Aku juga akan menyiapkan supir yang bisa mengantarmu kemana-mana. Wilona ingin kembali menanyakan sesuatu, tetapi makanan yang mereka pesan lebih dulu datang. Ia yang memang sudah lapar memilih mengurungkan niatnya untuk bertanya dan langsung menyantap makanannya. Di tengah-tengah kegiatan makannya, Wilona tiba-tiba ingin buang air kecil. Wanita itu langsung berpamitan pada Devano dan pergi ke toilet yang tersedia.
Namun ketika dirinya baru sampai di depan pintu toilet, ia malah tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Apa setelah terusir dari rumah, kamu masih memiliki banyak uang sampai bisa makan di tempat mewah seperti ini, adikku sayang? Sindir Saskia, seseorang yang tak sengaja bertabrakan dengan Wilona barusan. Wilona yang hendak berlalu pergi terpaksa tetap berdiri di sana karena Saskia mencekal lengannya. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan tatapan berkobar menahan amarah. Setelah berusaha mengabaikan kehadiran kakak tiri dan mantan tunangannya itu, ia malah berpapasan dengan Saskia di sini. Minggir. Aku tidak memiliki waktu untuk meladeni ocehanmu, balas Wilona dengan nada ketus. Wanita itu langsung menyentak cekalan Saskia hingga terlepas. Niatnya untuk buang air kecil langsung menghilang, ia hanya ingin segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Ya ampun, aku tidak menyangka kamu mendadak menjadi emosional seperti ini. Apa kamu tidak mau memberi selamat untukku? Kamu pasti tahu kalau aku baru saja menikah, kan? Mengabaikan Wilona yang menatapnya penuh kebencian, Saskia kembali bersuara. Wilona hanya diam, tak berminat sama sekali menanggapi kata-kata yang Saskia lontarkan. Kalau bukan karena mengingat kalau di sini ada banyak orang, ia tak akan segan-segan menamparkan wanita tak tahu diri di depannya ini. Kedua tangan Wilona mengepal kuat di sisi tubuhnya. Berusaha menahan emosinya agar tidak semakin memuncak. Lah tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri di sini. Saskia akan semakin bahagia melihatnya malu di depan banyak orang. Saskia maju selangkah dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Dan kebetulan sekali kita bertemu di sini. Senyum penuh makna tersungging di bibirnya. Aku sedang mengandung anak mantan tunanganmu itu. Lebih tepatnya sudah 3 bulan. Wilona spontan menoleh mendengar informasi yang baru saja Saskia katakan. Kobaran amarah yang terlihat dari manik matanya semakin ketara, luka yang masih menganga di hatinya bertambah lagi. Ia tidak menyangka ternyata perselingkuhan yang dilakukan dua orang itu sudah sangat jauh dan melampaui batas. Wilona tersenyum sinis, menutupi perasaannya yang sedang hancur lebur sekarang. Kamu pikir aku peduli? Harusnya kamu malu mengungkapkan aib itu di depanku. Apa kamu tidak sadar kalau perkataanmu barusan membuatmu terlihat sangat murahan? Balasnya telak. Perubahan yang signifikan langsung terlihat dari wajah Saskia. Wajah kakak tiri Wilona itu berubah merah padam menahan emosi. Dan kini posisi mereka berbalik. Wilona yang menikmati ekspresi marah di wajah kakak tirinya dengan senyum puas. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu tentangku. Kamu hanya perempuan. Telapak tangan Saskia nyaris menyentuh wajah Wilona. Namun sedetik sebelum tamparan itu mengenai wajah Wilona, seseorang tiba-tiba datang dan menahan tangan Saskia. Dua perempuan itu serempak menoleh dan keduanya sama-sama terkejut melihat Devano sudah berdiri di belakang Wilona. Jangan sakiti dia lagi, belum cukup kamu menyiksa hidupnya selama ini. Desis Devano penuh penekanan. Kamu akan berurusan denganku jika berani menyentuh apalagi menyakitinya. Keributan tersebut memancing perhatian semua orang yang kebetulan berada di dekat sana. Mereka mulai berbisik-bisik sembari menatap penasaran pada Devano, Wilona, dan Saskia yang berdiri di depan toilet. Keterkejutan di wajah Saskia langsung berganti dengan senyum sinis. Oh, jadi sekarang kamu malah menjadi simpanan mantan kekasihku. Kasihan sekali. Jangan dengarkan dia, kita harus pergi dari sini, bisik Devano seraya menggandeng Wilona pergi dari sana. Kamu mengatakan aku murahan. Kenyataannya,
Kamu jauh lebih murahan dibandingkan denganku, seru Saskia dengan suara cukup keras. Wilona yang tadinya sudah ikut melangkah bersama Devano langsung berbalik dan menamparkan wajah kakak tirinya itu. Jaga ucapanmu. Jangan menyamakan aku dengan dirimu. Dadanya naik turun dengan deru napas yang semakin memburu. Atmosfer yang memanas semakin terasa pekat di sana. Devano yang menyadari itu langsung menarik Wilona menjauh dari sana setelah membayar makanan yang mereka pesan. Lelaki itu segera mengajak istrinya pergi dari restoran tersebut. Tangis Wilona langsung pecah begitu masuk ke mobil Devano. Pertemuannya dengan dua orang yang mengkhianatinya itu benar-benar menghancurkan pertahanan yang dirinya buat dalam beberapa hari terakhir. Atensi Wilona teralih saat mendengar bunyi notifikasi berulang kali dari ponselnya. Keningnya mengerut bingung karena ada banyak tag yang masuk ke akun media sosialnya. Matanya membulat sempurna melihat video dirinya menamparkan Saskia barusan sudah tersebar di mana-mana. Dan ada banyak orang yang mencaci maki dirinya.